Nah, terus dari sisi waktunya dan tempatnya, apakah itu harus di kantor seperti kantoran ataukah bebas di mana aja? Terus dari segi waktunya, apakah mau sejam, 2 jam, itu ataukah harus seharian full seperti kantoran? Nah, nanti mungkin bisa teman-teman jawab sekaligus kita bahas bareng ya. Oke, runutannya yang pertama kita akan coba bahas pertama adalah mengapa sih kita perlu berkarir sebagai freelancer. Yang kedua, kemampuan yang perlu dimiliki oleh freelancer itu apa aja sih, gitu ya. Yang ketiga, tipe-tipenya nih. Nah, tipenya ada banyak nih, ya. Tipe freelancer itu apa aja. Kemudian yang berikutnya ada bidang pekerjaan yang bisa digeluti ya. Kemudian kemampuannya juga yang perlu dimiliki apa aja. Terus cara cari jobnya yang penting nih, gimana ya cara mencari pekerjaan sebagai seorang freelancer ya. Kemudian kita akhiri dengan sesi tanya jawab. Oke. Nah, yang pertama sebelum itu saya mau tunjukin dulu nih data dari Badan Pusat Statistik bulan Mei 2019. Ternyata ada kenaikan dari tahun 2018 sebesar 16%. Ya. Apalagi di tahun 2020 nih, di masa pandemi seperti sekarang. Banyak yang di PHK dan sebagainya, pasti banyak dong yang beralih menjadi freelancer. Ya, naiknya juga lebih besar pasti. Nah, ini data dari 1000 freelancer ya, terhadap 1000 freelancer di Indonesia. Yang pertama itu ternyata ditempati di usia 18 sampai 25 tahun. Itu di 47% ya. Ini usia masih remaja ya. Berarti masih ada yang SMA, ada yang kuliah, ada juga yang mungkin udah kerja nih ya. Kemudian di usia 25 sampai 30 itu di 23%. Kemudian di 30 sampai 35 itu di 16%. Kemudian di atas 35 itu di 14%. Di atas 35 rata-rata memang sudah memikirkan gimana caranya membangun aset, bukan lagi kerja aktif ya untuk masa pensiun nanti hari tua gitu. Kemudian kalau tadi berdasarkan usia, sekarang berdasarkan profesi ya. Berdasarkan profesi ternyata yang tempati pertama itu di pekerja tetap. Jadi dia sudah punya pekerjaan tetap, tapi tetap melakukan freelance ya di 44%. Kemudian yang kedua purna waktu. Purna waktu maksudnya itu full time berarti ya. Jadi dia benar-benar full kerjaannya hanya freelance, nggak ada kerjaan lainnya, gitu ya. Itu di 22%. Kemudian diikuti sama pelajar 16% dan lainnya 18% ya. Nah, sekarang berdasarkan alasannya kenapa sih? Ya, ternyata paling besar itu untuk menambah pendapatan, khususnya bagi yang sudah berkeluarga nih. Biasanya kalau hanya ngandelin dari gaji tetap bulanan dirasa mungkin belum cukup. Nah, makanya jadi freelancer nih buat nambahin pendapatan ya. Apalagi yang sudah punya anak nih biasanya lebih besar lagi butuhnya ya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena fleksibelnya itu. Jadi ternyata kita bisa kerja di mana aja terserah kita ya. Kemudian durasi jamnya pun bebas. Kita mau nentuin berapa jam dalam sehari, silakan aja. Mau sejam, mau 2 jam, mangga aja. Yang penting kerjaannya beres gitu ya. Nah, keuntungannya apa sih? Jadi freelancer itu sebenarnya yang pertama ternyata itu tadi ya fleksibel. Menepati urutan pertama nih, fleksibel. Jadi bebas kita mau kerja di mana aja. Mau berapa jam pun terserah kita dalam sehari. Nah, saya lagi bosen di rumah, boleh kerjanya sambil ngopi di kafe misalkan gitu ya, sambil di laptop gitu, silakan aja. Mau berapa jam juga silakan aja. Yang penting deadline-nya harus kekejar ya, gitu. Kemudian yang kedua ternyata kita bisa jadi bos buat diri sendiri nih. Jadi nggak ada yang ngatur selama kita semuanya yang ngatur lah pokoknya gitu ya. Jadi nggak didikte gitu sama bos gitu ya. Jadi semuanya kita yang ngatur dari segi waktu, dari segi tempat, segi keuangan, semuanya deh ya. Kemudian tadi mendapatkan pemasukan tambahan jelas ya. Apalagi yang sudah berkeluarga itu pasti butuh tambahan nih ya. Yang keempat, seimbang nih antara waktu buat kerjaan, buat keluarga, buat diri sendiri. Nah, kalau di kerja kantoran memang agak sulit. Kenapa? Karena sudah terikat jam kerja ya, dari pagi sampai sore atau sampai malam misalkan ya. Kemudian paling baru ada waktu buat keluarga, ya paling cuma sejam 2 jam di malamnya mungkin, atau bahkan malahan ada yang enggak. Ada yang cuma mungkin punya waktu buat keluarga dan diri sendirinya paling cuma Sabtu atau Minggu mungkin, atau weekend aja atau hari libur ya. Sisanya buat kerja aja terus gitu ya. Nah, kalau di sini lebih banyak waktunya buat keluarga sama buat diri sendiri ya. Yang berikutnya, kita bisa kerja sesuai dengan minat kita ya. Jadi nggak ada paksaan nih. Teman-teman jago desain, mau nyari jobnya yang berkaitan sama desain ya silakan aja.
gitu. Jadi nggak ada batasan nih mau kerjanya apa aja ya. Tapi di balik kelebihan pasti ada kekurangan dong ya. Ada plus, ada minus nih. Nah, kekurangannya apa sekarang? Yang pertama, teman-teman tidak akan mendapatkan ya apapun yang biasa didapatkan dari kerja kantoran. Kayak asuransi kesehatan misalkan, atau fasilitas yang biasa dikasih, misalkan dikasih laptop, dikasih apa mungkin mobil dan sebagainya, bahkan ya terus kemudian asuransi atau mungkin dana pensiun misalkan, itu semuanya kita nggak dapat biasanya ya kalau di freelance. Jadi semuanya kita yang usaha sendiri. Terus kedua adalah kerjaannya tidak menentu nih, jadi kadang ada, kadang enggak gitu ya. Kadang sekarang ada, belum tentu besok ada lagi gitu ya. Bisa lagi, ada lagi mungkin berapa hari kemudian atau mungkin berapa minggu kemudian gitu, nggak tentu. Tergantung dari jaringan teman-teman dan cara teman-teman promosi tentunya ya. Kemudian kadang memang freelancer itu harus mengisolasikan dirinya gitu ya, untuk membereskan kerjaannya tentu. Apalagi kalau sudah deadline-nya mepet gitu, mau nggak mau harus menyendiri dulu deh gitu ya. Jadi jangan sampai keganggu sama yang lain gitu, biar fokus dulu. Keempat, tadi ya poinnya hampir mirip sama yang pertama, segala fasilitas yang didapat dari kantor untuk kerja kantoran ya, di freelance itu kita biasanya nggak dapet gitu ya. Jadi semuanya kita yang harus usaha sendiri. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman juga bakal memiliki banyak tanggung jawab nih ya, karena setiap klien pasti membebankan job yang berbeda. Biasanya makin besar job, memang sebanding dengan nilainya ya. Makin besar biasanya makin job nilai fee-nya gitu ya, nominalnya memang biasanya besar. Cuma tanggung jawabnya biasanya juga besar gitu ya. Jadi sebanding ya gitu. Nah, itu tadi plus minusnya nih. Kira-kira dari teman-teman sudah mulai ada gambaran, wah saya cocok nggak nih jadi freelance? Atau mungkin saya coba freelance. Nah, misalkan saya udah yakin nih mau jadi freelance. Oke, sekarang kemampuannya apa aja nih yang perlu dimiliki? Tapi sebelum itu ada kendalanya nih biasanya yang biasa dihadapi, terutama bagi yang masih baru. Yang biasanya jadi utama itu cara dapat jobnya ya tentunya ya. Misalkan teman-teman sudah punya skill, punya portofolio, tapi dapat jobnya kok susah banget sih gitu ya. Aneh nih, banyak yang kayak gini. Jadi cara dapat kliennya gitu ya, gimana sih caranya? Kemudian cara berhubungan dengan kliennya gimana sih? Masih pada bingung nih. Kemudian yang ketiga, cara promosi dirinya gimana sih biar mau sama kita tuh orang gitu ya. Terus cara ngatur waktunya jelas ya, antara kerjaan, keluarga, dan diri sendiri. Gimana sih? Kemudian cara ngatur keuangan. Nah ini bagi yang belum terbiasa biasanya cara ngepost uang begitu dapat, suka biasanya langsung dibeli-beli macam-macam nih. Nah sebaiknya jangan seperti itu. Coba dipos-poskan ke posnya masing-masing. Oh ini untuk keperluan pribadi, oh ini untuk keperluan usaha, ini untuk investasi. Nah sebaiknya diposkan seperti itu ya. Jadi jangan sembarangan. Kemudian kehabisan ide nih. Nah, kehabisan ide biasanya memang sering dihadapi sama yang junior, apalagi yang senior juga nih. Biasanya suka mentok gitu ya. Biasanya kalau udah mentok berarti udah stres nih, teman-teman udah stres nih rasanya udah mentok. Biasanya kalau udah mentok kayak gini, coba deh relax sebentar deh. Jadi refreshing dulu sebentar deh, mungkin nonton dulu deh atau mungkin dengerin musik gitu ya. Tapi sambil coba lihat referensi orang lain. Kalau yang saya biasa lakukan, saya biasanya kalau udah habis ide, saya coba lihat referensi orang lain, karya orang lain ya, yang lebih bagus misalkan, yang jam terbangnya sudah lebih tinggi dibanding saya misalkan ya. Biasanya dari situ suka muncul lagi ide baru ya. Tapi jangan ditiru habis-habisan, jangan 100% tiru ya. Coba dimodifikasi lagi gitu ya. Nah, sekarang kemampuan yang perlu dimiliki sama teman-teman sebagai seorang freelancer itu apa sih? Yang pertama jelas itu adalah networking atau jaringan ya. Jadi semakin luas jaringan teman-teman, semakin besar juga peluang teman-teman untuk dapat jobnya, gitu ya. Jadi perbesar nih kenalannya ya, jangan cuma kenalan itu lagi gitu ya. Kedua, self branding. Jadi cara meningkatkan value branding teman-teman. Gimana sih? Biar kesan yang didapat sama orang itu bagus ke kita, gitu ya. Kemudian ketiga, cara komunikasi kita. Gimana sih? Biar orang itu nyaman sama kita, ya. Keempat, cara manajemen, time management ya. Jadi cara ngatur waktu antara kerjaan tadi ya, antara untuk keluarga dan untuk diri sendiri ya. Nah, tadi untuk networking. Nah, untuk networking jelas
semakin besar jaringan teman-teman, kenalan teman-teman semakin banyak nih, apalagi yang memang jalurnya berbeda dari kita ya, misalkan teman-teman sekarang fokusnya di desain misalkan ya. Nah, sebisa mungkin teman-teman cari kenalan baru yang berbeda profesi sama kita nih. Walaupun mungkin sama-sama desain, tapi kan cabangnya banyak ya desainnya. Misalkan teman-teman desainnya khusus atau fokusnya di edit foto nih misalkan ya. Coba cari kenalan yang mungkin berhubungan sama desain juga, tapi dia fokusnya beda. Misalkan dia web design misalkan, atau web developer misalkan, atau yang lainnya ya. Atau bahkan mungkin yang di luar dari desain, lebih bagus lagi. Karena kita suatu saat biasanya saat nerima job ada poin-poin tertentu yang ternyata kita butuh skill yang lain ya. Kalau dari pengalaman seperti itu biasanya. Nah, makanya sebisa mungkin coba cari yang di luar profesi kita gitu ya. Nah, terus caranya gimana sih biar orang itu selalu memikirkan kita gitu. Jadi kalau saat dia butuh yang dipikirin itu pertama adalah kita, bukan orang lain. Jelas pasti dari komunikasi kita dong caranya ya. Semakin intens, semakin dekat, semakin nyaman orang itu, biasanya yang jadi pikirannya pertama adalah kita. Nah, jadi kuncinya adalah di komunikasi nih ya. Jadi setelah kenalan orang baru nih, terus di follow up gitu ya. Jangan lupa selalu intens komunikasinya gitu ya. Nah, jangan tiba-tiba di awal sudah baru kenal sama orang baru, tiba-tiba langsung promosi misalkan. Jangan. Saran saya coba kasih waktu nih, jeda ya, biar ada waktu kayak tarik ulur lah, kayak layang-layang nih gitu. Jadi saat nanti sudah intens, baru teman-teman promosi. Nah, setelah promosi biasanya jelas dong teman-teman jelasin kelebihan teman-teman dibanding yang lain dong ya. Nah, saat omongan kita obrolan sudah enak nih, udah deket, udah intens, udah nyaman. Nah, step dia butuh biasanya yang pertama kali muncul di pikiran dia pasti kita biasanya ya. Dari pengalaman juga seperti itu gitu. Antara dia yang butuh sendiri atau mungkin orang lain yang butuh tapi kita direkomendasikan sama dia untuk orang itu gitu. Dijembantatin sama dia ya. Jadi banyak kemungkinan nih gitu ya. Kemudian bagi yang baru mulai nih khususnya biasanya untuk mencari networking nih ada yang tiba-tiba langsung pengen nyarinya jauh gitu. Nah, saran saya sih jangan dulu yang jauh deh. Cari yang dekat-dekat dulu aja, yang gampang, yang bisa ditemui dengan mudah gitu ya. Contoh kayak keluarga. Keluarga jelas dong pasti lebih dari satu dua orang dong. Dari pihak ibu ada berapa orang, dari pihak bapak ada berapa orang misalkan ya. Coba ditelusuri nih kira-kira yang potensinya besar, siapa sih yang perlu ditawarin sama kita gitu ya, untuk jasa kita gitu ya. Terus dari pihak teman, pasti banyak dong, ada teman SD, SMP, SMA, kuliah misalkan atau kerja ya, pasti banyak dong ya. Dari satu orang bisa beranak lagi itu di bawahnya, di belakangnya banyak lagi kan orang gitu. Nah, coba ditelusuri nih satu-satu. Nah, coba sampaikan kelebihan teman-teman secara detail ya. Kemudian jangan lupa minta rekomendasi. Jadi misalkan ke teman, ntar tolong kenalin dong ke dia, yang dia kan punya usaha apalah konveksi misalkan. Barangkali dia butuh jasa saya nih di bidang desain. Ntar bisa bantu deh saya misalkan bikin apa gitu. Dari sisi desain misalkan. Nanti kalau udah deal dapet, kita bagi-bagi bareng deh misalkan gitu kan, seneng ntar, semangat dong nawarinnya juga kan. Nah gitu, jadi ada minta rekomendasi sekaligus ada win-win solution ya gitu. Jadi jangan mau enaknya aja nih gitu. Kedua, nah tadi untuk niatnya ya, saran saya apalagi yang masih mungkin baru dan mungkin belum pernah nerima langsung duit gede misalkan ya, sebisa mungkin di awal jangan niatnya karena duitnya ya. Jadi jangan nomor satu karena duitnya, karena gede nih duitnya, wah fokus utamanya duitnya, jangan. Kenapa? Biasanya kalau dari pengalaman juga nih ya, biasanya kalau karena duitnya aja, saat mau deal ada kendala nih, tiba-tiba nggak jadi aja. Ataupun kalau sampai jadi, biasanya suka ada batu kerikil nanti saat perjalanannya gitu, saat prosesnya ya. Entah itu kendala teknis, tiba-tiba laptopnya nge-hang atau apa, pokoknya nggak lancar aja. Kalaupun sampai beres, berhasil gitu, biasanya duitnya kok jadi kayak yang kurang berkah gitu ya. Tiba-tiba habis begitu aja, nggak jelas gitu, atau habis aja. Nah kita biasanya seperti itu, kalau dari pengalaman gitu. Makanya saran saya sebaiknya niatnya di awal nih, khususnya apalagi yang masih baru,
coba niatnya untuk paling bagus memang untuk membantu ya. Misalkan orang lain yang butuh nih, dia butuh tapi mungkin dari segi keuangan juga mungkin kurang bisa membayar kita dengan full misalkan ya, nggak masalah deh, gitu ya. Yang penting niatnya adalah untuk membantu dulu, plus belajar dan untuk menambah portofolio. Bisa jadi orang yang kita bantu itu malahan justru akan ngomong ke orang lain nih, puas, rekomendasi ke orang lain, gitu. Jadi nawarin ke orang lain, nanti kalau bikin ini kesini aja ya, ke kenalan gue aja, dia kerjanya bagus, misalnya gini-gini. Nah, itu secara nggak langsung jadi promosi juga buat teman-teman ya. Jadi malah promosi gratis sebenarnya. Biasanya seperti itu yang malahan ya, kalau niatnya untuk membantu nih, gitu. Kemudian saran saya juga sebanyak mungkin coba teman-teman ikut komunitas online maupun yang offline nih. Ya, cuman untuk sekarang mungkin lebih baik pakai yang online aja dulu ya. Lebih banyak juga sih malahan jangkauannya kalau online. Itu bisa dari medsos misalkan ya, atau website misalkan. Coba ikutan, kemudian coba teman-teman pasang portofolio teman-teman yang terbaik ya, portofolio yang terbaik. Jangan portofolio yang apa adanya, yang belum beres dicantumin. Oh bahaya ntar, kualitasnya kelihatan ntar kan. Nah, dari portofolio juga kan kelihatan jam terbang teman-teman udah sampai mana gitu ya. Nah, coba posting nih di komunitas tersebut. Biasanya suka ada pencari talent ya, dia butuh jasa untuk ngerjain kerjaan dia misalkan. Biasanya suka pada masuk nih, kalau nemu portofolio teman-teman dan kontak person teman-teman, biasanya bisa langsung dikontak nih kalau cocok gitu ya. Minimal ada kontak dulu deh ke teman-teman ya. Kemudian tadi setelah ikut seminar ya, ikut ini komunitas, maaf. Sekarang coba ikut seminar teman-teman, kayak seminar pengembangan diri misalkan deh, seminar bisnis misalkan ya. Di situ kan kumpul banyak orang nih. Nah, banyak profesi juga, terus banyak skill yang berbeda juga nih. Nah, di situ kesempatan teman-teman coba bawa senjata nih istilahnya ya. Nah, apa sih? Bukan sekedar handphone atau alat tulis ya, tapi juga coba siapkan kartu nama teman-teman nih ya. Kartu nama itu juga jangan sampai hanya sekedar kartu nama yang dicetak sendiri, di print sendiri di rumah misalkan ya, dengan kertas yang tipis itu ya, A4 misalkan. Kemudian udah tipis, saat kena air robek lagi, luntur dan robek nih. Waduh parah ini. Nanti di situ kalau seperti itu kartu namanya, biasanya nanti teman-teman nggak dianggap profesional atau serius gitu ya, bahaya nih. Buat value-nya teman-teman bahaya ntar. Jadi sebaiknya siapin kartu nama yang benar-benar profesional ya. Bisa printing deh gitu ya dengan kertas khusus gitu ya, yang agak tebal misalkan. Kemudian kalau bisa bagusnya dilaminasi biar nggak, kalau kena air nggak luntur misalkan. Nah, kenapa? Karena dengan kartu nama ini biasanya teman-teman lebih dianggap profesional nantinya gitu ya. Dan cara pemberian kartu nama pun ada caranya. Banyak orang yang memberikan kartu nama hanya dengan satu tangan. Contoh misalkan satu tangan nih gitu, kasihin aja gitu. Banyaknya seperti itu ya. Padahal etikanya bukan seperti itu. Cara yang kasih yang benar itu dengan dua tangan ya. Dua tangan, kemudian serahkan sambil agak membungkuk teman-teman ya. Kemudian teks dari kartu nama sebaiknya langsung menghadap ke klien. Jadi saat disodorkan, dia bisa langsung baca nih gitu ya, dan menerima juga sekaligus. Nah, kalau orang yang ngerti, yang ngerti ini, dia pasti akan menerima juga dengan dua tangan. Tapi kalau yang belum ngerti mungkin dia hanya akan menerima juga dengan satu tangan saja. Tapi nggak masalah, jangan diomelin ya. Bapak atau ibu kok cuma nerimanya satu tangan gitu, jangan ajak berantem bentar ini. Biarin aja. Yang penting teman-teman sudah mencoba bersikap profesional gitu ya dengan memberikan dua tangan. Itu etikanya ya, jangan lupa. Kemudian saat ngobrol nih sama orang itu misalkan ya, orang baru ya, coba ajukan pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab dia dengan jawaban sedikit deskripsi lah misalkan, atau sedikit penjelasan lah gitu. Jadi jangan cuma dijawab dengan oh iya, oh enggak, udah titik, simple banget gitu. Coba berikan atau pancing dia pertanyaan yang dia bisa jelasin gitu, sedikit ya misalkan. Jadi dengan begitu, walaupun dia cuma jelasinnya sedikit nih ya, tapi biasanya dengan begitu dia merasa, oh saya dihargai nih,
saya dijadikan topik yang utama misalkan, jadi dia benar-benar pengen tahu kita misalkan gitu, dia menganggapnya seperti itu. Jadi biasanya lebih enak nantinya untuk TikToknya gitu ya, dibandingkan kalau hanya sekedar dia jawab iya atau tidak saja terus titik, udah nggak ada penjelasan apapun gitu, jangan gitu ya. Jadi sebaiknya tolong dipancing. Kemudian jangan lupa nih, setelah kenalan orang baru, coba follow up teman-teman. Jadi misalkan hari ini teman-teman kenal sama orang baru nih, siapapun itulah, kenalan, kemudian pulang lah masing-masing ya. Nah setelah pulang, teman-teman jangan follow up-nya di hari sama, di hari itu juga, hari ini juga teman-teman kontak lagi misalkan. Oh jangan, saran saya coba kasih waktu dulu, misalkan 2 hari deh, lusa deh misalkan, lusa teman-teman kontak lagi. Halo Pak atau Bu, misalkan by phone gitu ya, atau by WA misalkan, silakan aja. Kontak lagi, saya halo, sebentar aja, nggak usah lama-lama. Takutnya lagi kerja atau ada kegiatan kan ganggu takutnya. Nah sebentar aja, nggak masalah. Yang penting ada kontak ya. Coba kontak, saya halo, misalkan sehat dan sebagainya. Udah cukup untuk awal. Berikutnya kasih waktu lagi, misalkan 2 hari lagi misalkan. Lusanya lagi misalkan ya. Kontak lagi. Nah, mulai nanti begitu terus, agak panjang mulai obrolannya nih. Nah, dirasa kalau sudah mulai obrolannya enak, TikToknya enak, intens ya, coba baru teman-teman tembak promosi diri ya. Di saat sudah kenal deket, udah mulai nyaman, baru teman-teman promosi ya. Biasanya lebih kena dibandingkan kalau belum deket, baru kenal, ya, belum intens obrolannya, tiba-tiba teman-teman promosi. Kemungkinan gagalnya pasti besar biasanya ya, bahaya nih. Jadi tolong tarik ulur kayak layangan gitu ya. Biar apa? Tujuannya biar dia terus ingat sama kita. Dan top of mind-nya tadi muncul ya. Jadi yang selalu dipikirkan adalah kita nantinya gitu ya. Kemudian cara kita self branding. Cara kita meningkatkan value kita gimana sih ya. Nah, untuk membangun self branding memang itu ada 2 tipe untuk freelancer ya. Jadi dia membangun brandingnya atas namanya sendiri. Jadi dia maju kemana-mana cari jobnya itu atas nama dia sendiri gitu ya, bukan atas nama orang lain. Atas nama dia sendiri berarti dia brandnya adalah namanya dia sendiri ya. Nah, brand yang sebenarnya itu adalah kepribadian atau karakter atau plus minusnya kita ya. Bukan logo, bukan brand itu bukan logo, bukan nama usaha kita. Banyak yang salah kaprah nih ya. Brand itu sebenarnya adalah karakter orang tersebut. Misalkan kalau sendiri ya, kalau masih sendiri nih, berarti karakter baik buruknya si orang tersebut itu adalah brandnya. Jadi sebisa mungkin di awal bikin atau bangun brand yang positif di mata orang lain. Dengan begitu biasanya kalau brandnya sudah bagus, kita nggak perlu repot lagi cari job. Job yang datang sendiri biasanya nanti ya. Itu. Jadi kalau freelance yang masih sendiri, dia mengatasnamakan dirinya sendiri ya. Sekali lagi. Nah sebelum maju, sebelum cari job, saran saya tolong teman-teman coba survei pasar dulu ya. Jadi kira-kira siapa aja sih yang butuh jasa teman-teman. Misalkan teman-teman di bidang desain ya. Coba cari siapa aja sih yang butuh desain kira-kira. Kemudian apa sih yang mereka butuhin dari skill kita. Dan kualitasnya seperti apa sih yang mereka butuhkan. Mau nggak mau itu pasti butuh komunikasi dong ya. Jadi setelah kenal kita komunikasi, kita gali lebih dalam keinginan mereka, kebutuhan mereka gitu ya. Nah misalkan udah kenal sama orang nih, terus kita follow up, udah dekat, terus ternyata dia punya usaha di kuliner misalkan, terus dari sisi desainnya gimana, coba tawarin, pasti mereka kan butuh dong namanya logo usahanya, butuh dong pasti spanduk, banner, menu, kartu nama, bahkan mungkin website gitu ya. Coba teman-teman gali ke sana, tawarin bidang itu. Nah, biasanya kan selama kebutuhannya terpenuhi dan mereka merasa puas, repeat order lebih mudah antarnya gitu ya. Terus kualitasnya nih, jelas kualitasnya disesuaikan sama kebutuhan mereka ya. Ada klien yang memang agak perfeksionis, jadi pengen detail, tapi ada juga klien yang memang simpel aja deh, yang penting dapat itu maknanya gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam nih klien juga ya. Jadi tinggal disesuaikan sama kebutuhan mereka. Nah, salah satunya ya coba teman-teman tunjukin portofolio teman-teman ya. Jadi siapin dulu portofolionya nih sebelum cari job ya. Kemudian kalau tadi kan sendiri ya, masih sendirian kemana-mana nih.
Nah, sekarang ada freelancer yang memang sudah punya badan hukum. Jadi dia sudah punya tim, gitu ya. Berarti kalau dia sudah punya badan hukum, misalkan CV atau PT nih ya, biasanya berarti dia kalau mencari job, atas namanya adalah atas nama badan hukumnya, bukan nama pribadi dia sendiri lagi, ya kayak yang tadi pertama. Berarti mengatasnamakan badan hukumnya nih, kalau ini ya, karena di situ mewakili semua timnya, gitu ya. Jadi yang dibangun brandnya adalah brand nama itu ya, nama badan hukum ya, gitu. Oke. Kemudian saran saya juga, kalau teman-teman pengen menjadi besar, jangan pernah jalan sendirian. Wah, saya pengen punya usahanya, jadi punya gedung nantinya dan tersebar di mana-mana. Mau nggak mau teman-teman butuh namanya tim, ya. Minimal di awal teman-teman jalan dengan 2 orang deh. Misalkan teman-teman ngajak 1 orang lagi nih, jadi 2 kan, berdua ya, kemana-mana berdua nih. Misalkan, nggak masalah, minimal 2 orang dulu jalan, gitu. Nanti pembagian kerjanya biar jelas, gitu. Nah, nanti dengan semakin banyak job, jelas kita bakal lebih banyak timnya nanti. Butuh banyak tim lagi kan, makin besar nantinya, gitu ya. Jadi kalau ingin besar, sekali lagi tolong bangun timnya yang baik, yang satu visi dan satu misi, ya. Kemudian tadi portofolio. Untuk portofolio, itu tadi sempat saya singgung, portofolio itu jelas akan menampilkan skill teman-teman, jam terbang teman-teman itu udah sampai mana, ya. Jadi kelihatan banget nih di portofolio ntar, itu. Semakin tinggi jam terbangnya biasanya kualitasnya semakin bagus biasanya ya, lebih maksimal gitu ya. Nah, dibandingkan kalau yang baru hanya belajar mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu ya, dibandingkan sama yang mungkin sudah tahunan gitu, pasti beda jauh biasanya hasilnya ya. Nah, di situ portofolio ini penting untuk nunjukin kemampuan teman-teman ya. Nah, di situ juga teman-teman juga harus mencantumkan informasi lain kayak kontak person teman-teman, kemudian cara teman-teman bisa ngelakuin apa aja sih gitu ya, dengan software apa aja yang teman-teman kuasai misalkan ya. Terus kemudian background teman-teman itu pengalaman teman-teman, terus teman-teman misalkan lulusan mana misalkan ya, jelasin aja semua. Biar klien tahu kalau teman-teman itu kredibilitasnya sampai mana nih, gitu ya. Kemudian cara menyebarkan portofolio ya, dibandingkan dulu sama sekarang, enak sekarang sih kalau saya rasain. Kalau dulu memang lebih banyak sistemnya konvensional ya, jadi setiap mau ketemu orang, saya misalkan desain gitu ya, saya cetak dulu deh, print out gitu ya, 1 orang 1 misalkan saya kasih. Kebayang kalau dikalikan 10 orang berapa? Dikalikan berapa puluh orang berapa? Nah, itu mungkin dulu sebelum online kayak sekarang ya, masih belum stabil misalkan ya. Kalau sekarang lebih enak nih, udah bisa online, lebih stabil. Nah, salah satu caranya kan dengan di website ya, bikin website misalkan ya. Bikin website, kemudian teman-teman masukin tuh di website portofolio teman-teman. Tuh, nah, di website sendiri ada website yang berbayar dan gratisan ya. Tapi kalau teman-teman pengen dianggap lebih profesional dan pengen cepat besarnya, coba pakai yang berbayar ya. Saran saya pakai yang berbayar, jangan yang gratisan. Kalau gratisan biasanya teman-teman dinilainya sebagai freelancer atau penyedia jasa yang kurang profesional, gitu ya. Jadi sebaiknya sisihin sedikit deh buat bikin website. Banyak kok yang murah, yang setahun cuma 300.000 juga ada. Walaupun memang dari segi kualitas daya tampung misalkan ya, itu nggak terlalu besar, bandwidth-nya juga nggak terlalu besar, nggak masalah sih. Tapi kalau di awal ya, selama traffic-nya belum banyak nggak masalah. Kecuali kalau sudah mulai banyak traffic-nya, silakan baru di-upgrade jadi lebih besar. Tapi kalau untuk di awal sekedar nyantumin portofolio, ya silakan yang kecil-kecil aja, yang murah dulu aja ya. Yang penting teman-teman bisa promosi nanti di website itu, gitu. Oke. Kemudian jangan lupa di dalam website pun coba cantumkan rentang harga jasa teman-teman. Mulai dari berapa sampai berapa. Kalau bisa sih bikin paket harga, gitu ya. Satu harga misalkan 100.000 dapat berapa misalkan, terserah teman-teman, gitu ya. Saingannya, tapi sebelum ngasih harga jelas survei pasar dulu ya. Untuk barang atau jasa yang sejenis, pasarannya harganya berapa. Jangan tiba-tiba cantumin harga sesuai keinginan teman-teman. Jangan, takutnya malah kemahalan atau bahkan kemurahan. Gitu ya. Jadi tolong
survei dulu ke yang lain juga yang jasanya sama. Coba lihat orang lain masang harga berapa. Nanti teman-teman bisa ambil putusan mau masang harga di berapa nih, gitu ya. Kalau bisa jangan mahal gitu ya. Kalau bisa agak sedikit rendah dibanding yang lain, tapi kualitas hampir sama misalkan. Biasanya lebih banyak nantinya dapatnya. Kemudian gaya kerja teman-teman juga perlu dicantumin. Saya santai tapi serius kerjanya Pak atau Bu. Kerjaan jamin beres misalkan gitu ya. Silakan cantumin aja semuanya. Style gaya teman-teman gimana. Kemudian keterampilannya yang bisa di teman-teman lakukan itu apa aja sih? Skill teman-teman itu apa aja sih? Silakan cantumin semua. Saya bisa pakai software ini itu, silakan cantumin. Saya bisa ngerjain ini itu, silakan cantumin semua. Secara detail ya, sekali lagi. Kemudian jangan lupa buat background teman-teman atau identitas teman-teman di situ. Tadi misalkan saya lulusan ITB misalkan, DKV ITB. Kemudian saya pengalaman mengerjakan ini dari perusahaan ini, silakan cantumin semua. Semakin besar kerjaan yang pernah teman-teman terima atau semakin besar perusahaan atau klien yang pernah teman-teman terima, biasanya itu berpengaruh nanti untuk proyek ke depannya. Jadi semakin besar klien yang pernah teman-teman terima, biasanya itu menjadi pertimbangan buat klien yang berikutnya untuk mengorder ke teman. Kalau yang sudah pernah dapat job dari perusahaan besar, biasanya dia bisa lebih di value-nya bisa lebih tinggi biasanya. Gitu, dan untuk dapat jobnya biasanya lebih mudah gitu ya. Kemudian jangan lupa setiap karya portofolionya coba tolong dirapikan nih berdasarkan kategori ya. Jadi kategori A desain khusus 2 dimensi, kategori B desain khusus 3 dimensi. Jadi tolong kelompokkan mana yang desain 2D atau 2 dimensi masukin ke kategori 2 dimensi. Kategori yang B 3 dimensi berarti karya-karya yang 3 dimensi semua masukin semua ke situ. Jadi jangan dicampur adukan semua dalam satu kategori yang sama. Ya, kenapa? Biar rapih. Itu juga nanti jadi penilaian buat klien biasanya ya. Kemudian setiap portofolio coba tolong kasih penjelasan singkat. 1 atau 2 baris saja, nggak usah paragraf ya. Paragraf malah nggak dibaca, ntar bosan juga bacanya gitu ya, panjangan. Bikin aja sebaris 2 baris, simple aja. Tentang portofolio teman-teman ini, tentang apa sih portofolionya, penjelasan singkat aja ya. Kemudian testimonial, kalau ada nih lebih bagus ya. Kalaupun sebenarnya nggak ada juga sebenarnya nggak masalah, selama teman-teman bisa memaksimalkan portofolio teman-teman tadi. Tapi kalau ada testimonial bisa menjadi nilai plus lagi buat teman-teman, gitu ya. Kemudian jangan lupa cantumkan juga teman-teman ini terima ordernya hari apa aja, kemudian jam berapa aja, biar apa? Biar klien tahu kapan harus menghubungi teman-teman, gitu ya. Jadi jangan sampai ngehubungin di luar jam yang teman-teman nggak bisa penuhi, gitu. Oke. Kemudian yang terakhir yang penting juga adalah teman-teman harus setiap hari online. Walaupun sehari mungkin cuma sejam 2 jam untuk update informasi di website misalkan, nggak masalah. Bukan berarti harus seharian dipantengin terus ya website, bukan juga. Sehari mungkin cuma sejam 2 jam nggak masalah. Yang penting tiap hari teman-teman terus online. Ya, jangan sampai enggak. Jangan sampai sekarang online, besoknya enggak, besoknya enggak, besoknya enggak, online lagi mungkin minggu depan. Wah, parah, takutnya ada pesan masuk telat, lihat ya, ntar gimana. Ya, lewat dong jawabnya ntar. Oke. Nah, sekarang dari sisi komunikasi. Tadi kan teman-teman misalkan cari kenalan baru nih, kemudian udah di follow up nih, gitu ya, udah mulai dekat. Nah, sekarang udah mulai ngebahas masalah job misalkan nih. Sekarang setelah bicara masalah job, jelas dong teman-teman harus bawa portofolio juga dong. Nggak mungkin hanya sekedar lisan. Buktinya mana hasilnya, ya kan? Butuh portofolio, jelas. Nah, di situ coba jelaskan secara detail dari sisi cara pengerjaannya seperti apa, kemudian hasil, berarti portofolionya, hasil yang akan diterima oleh klien seperti apa, kualitasnya, kemudian targetnya berapa lama, itu harus dijelas dari awal ya. Target deadline 3 hari beres, berarti harus 3 hari beres. Nah, masalahnya kalau sudah ada molor waktunya, misalkan 3 hari perjanjiannya beres, ternyata molor jadi 4 hari misalkan ya, bagi sebagian klien mungkin ada yang nggak masalah, tapi ada juga yang nanti jadi bermasalah. Karena ada klien yang kalau sampai molor seperti itu, biasanya ada sistem penalti namanya, per harinya berapa, biasanya seperti itu. Itu biasa dilakukan sama perusahaan-perusahaan yang mungkin besar ya, udah bonafit biasanya.
mereka mengejar cepat tapi ternyata kita kerjanya lama, biasanya ada penalti ke kita, ntar bahaya nih. Jadi harus hati-hati ya, harus benar-benar komitmen di awal. Kemudian setelah dapat jobnya, teman-teman jelas harus jadi pendengar yang baik ya. Jadi dengerin semua keluh kesah dia, semua keinginan dia, maunya seperti apa, coba dengerin. Jadi jangan semau kita dengerin dulu keinginan dia apa, kemudian nanti teman-teman juga ada kewajiban buat kasih saran. Jadi jangan diem aja saat mereka mungkin keinginannya, mengutarakan keinginannya seperti apa, teman-teman cuman iya Pak, iya Bu, udah gitu doang, jangan. Saran saya kasih saran ke mereka juga. Kenapa? Itu kewajiban teman-teman juga, kasih saran. Masalah mereka atau dia mau dengerin atau menerima saran kita, ya itu balik lagi ke dia. Nah, yang penting kita sudah ngasih saran ke dia, ya, gitu. Kemudian jangan sampai yang masih bingung tentang teman-teman nanti di tengah-tengah, jangan ternyata masih ada yang bingung, wah bahaya ntar. Itu berpengaruh nanti ke value teman-teman. Teman-teman biasa dianggap nggak serius, nggak profesional ntar, gitu. Di awal harus diapain aja ini jobnya. Jadi saat pengerjaan jangan sampai ada pertanyaan lagi ntar, gitu ya. Kemudian jelasin cara kerja teman-teman seperti apa sih, itu biar jelas ya, biar tahu dia kita kerjanya kayak gimana. Terus batasan pekerjaan, jadi kualitas yang akan dia dapat tuh seperti apa, jelas. Kita harus tunjukin portofolio kita, ntar ya. Kemudian target di awal itu harus jelas, berapa hari beresnya. Teman-teman menjanjikan 3 hari, berarti ya teman-teman harus beresin dalam 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari justru lebih bagus. Nilai plus buat teman-teman dari klien teman-teman ntar. Gitu ya. Tapi kalau molor, jelas biasanya tadi ada yang nerapin sistem penalti dan resikonya value teman-teman bakal turun. Gitu ya. Kemudian harga nih jelas. Harga harus ditentukan dari awal. Deal di awal ya. Jangan ada sampai miskom ntar. Harga biasanya ditentukan dari kualitas yang diterima. Ya, semakin tinggi kualitasnya, biasanya harganya semakin mahal. Gitu, biasanya seperti itu. Ya, cuman memang ada klien yang sudah menerapkan harga sendiri, ada juga yang sudah net dan masih dinego ya, masih bisa nego. Tapi terkadang juga, kadang kita yang menentukan sebagai penyedia jobnya, penyedia jasanya maksudnya. Penyedia jasanya kita yang sendiri menentukan mau berapa, tergantung dari kualitas yang dibutuhkan. Nah, selama masih bisa nego, silakan dinego sampai deal berapa, itu ya, tergantung kualitas sekali lagi ya. Tapi kalau yang sudah net, ya nggak bisa diotak-atik biasanya. Itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar suka udah netapinnya net biasanya rata-rata ya. Gitu. Jadi sekian untuk kualitas yang sekian, udah itu tegas jadi biasanya. Oke, kemudian tetap lakukan yang terbaik buat klien teman-teman ya. Intinya sih biar repeat order itu terjadi terus, itu buat klien rasa puas. Intinya sebenarnya itu, bikin klien supaya puas. Gimana caranya? Ya berarti hasilnya harus sesuai dengan standar dia dong, kualitasnya seperti yang dia harapkan dong, gitu ya. Kalau dia puas, repeat order biasanya lebih mudah. Entah itu langsung dari dia lagi, nanti dia order lagi berikutnya, atau bahkan mungkin dari lingkungan dia, teman dia mungkin, atau keluarganya dia, atau siapanya dia rekomendasikan ke teman-teman malahan nantinya, gitu ya. Jadi makin nyebar nih mulut ke mulut nantinya. Nah itu. Tapi kalau klien teman-teman merasa nggak puas, jelas dari satu yang kecewa, pasti berikutnya banyak yang lebih kecewa, gitu ya. Jadi mohon tolong lakukan yang terbaik nih, bikin klien puas intinya aja, gitu hasilnya. Kemudian jangan pernah berjanji atau menjanjikan sesuatu yang teman-teman belum tentu bisa penuhi. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu intinya sih. Yang penting kerja dulu aja, action dulu, kerjaan yang benar, hasil yang nanti bicara itu aja ya. Kemudian setelah beres, jangan lupa nih ekspresinya buat terima kasih ke klien teman-teman ya. Pak, Bu, terima kasih banyak sudah mempercayakan pekerjaannya ke saya atau ke kami misalkan ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dalam hal ini bla bla bla. Silakan teman speak aja deh yang enak nih biasanya ya. Biasanya kalau ada ungkapan seperti ini di akhir, klien biasanya lebih respect nantinya sama kita, dan top of mind-nya diharapkan bisa muncul terus nantinya gitu ya. Jadi intinya komunikasi terus terjalin, jangan sampai putus.
ya, walaupun jobnya sudah beres, tetap stay kontak. Terus dari sisi manajemen waktu ya, nah, pengaturan waktu ini penting. Jadi terkadang ada waktu tertentu yang memang kita dituntut untuk harus sendiri ya, harus fokus gitu. Apalagi kalau deadline sudah mepet gitu. Nah, biasanya kalau deadline-nya mepet cuman 2 hari, 3 hari harus beres, itu biasanya suka bikin stres gitu ya. Nah, kalau yang sudah dapat job terus deadline-nya mepet, saran saya coba dari satu job itu coba teman-teman pecah dulu sebelum pengerjaan ya. Sebelum pengerjaan coba teman-teman pecah dulu jadi beberapa bagian kecil. Misalkan dari satu job masuk, coba teman-teman pecah misalkan jadi 10 bagian misalkan ya. Dan dalam bentuk to-do list ya. To-do list. Nah, list yang paling yang pertama itu yang nomor 1 itu adalah list yang paling mudah dikerjakan dan paling cepat dikerjakan dulu. Ya, disusul sama yang mungkin lebih berat dan yang paling berat ya di akhir. Gitu ya. Biar apa? Biar dicicil gitu ya. Atau nanti beres ya. Nah, kemudian setelah di to-do list, teman-teman harus kalkulasi waktunya. Setiap poin tadi kira-kira butuh waktu berapa lama buat beres. Ya, kalau misalkan satu poin pertama dirasa mudah, cepat, misalkan ini mah sejam beres misalkan. Sejam beres ya udah fokus dulu sejam beresin. Jangan sampai saat kerja gua mentang-mentang cuma sejam beres misalkan ya. Teman-teman kerjanya sambil buka chat WA, buka film, nonton film dulu sebagainya mungkin ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Fokusnya terdistract nanti. Yang targetnya cuma sejam bisa jadi molor jadi 2 jam, 3 jam beresnya. Itu biasanya nanti berpengaruh sama poin yang lain nanti. Bahaya ntar molor, takutnya deadline-nya nggak kejar gitu ya. Jadi mohon fokuskan dulu di waktu kerja, waktunya kerja ya kerja dulu gitu ya. Jangan lupa istirahat juga nih, penting. Jangan sampai nggak tidur ya, bahaya nih. Kalau kurang istirahat biasanya malahan kualitas yang dihasilkan suka nggak maksimal nih gitu ya. Kemudian tadi kalau hal-hal yang dirasa nggak penting, apalagi waktu pas kerja nih, misalkan lagi kerja, tolong deh, misalkan handphone gitu jangan ditaruh di samping dulu deh gitu, disingkirin dulu lah, agak jauh dikit gitu, di silent misalkan atau dimatiin, biar apa? Biar nggak terdistract tadi ya, fokus kita, biar kita bisa fokus dulu di kerjaan, gitu, biar cepat beres, makin cepat beres lebih bagus, gitu ya, lebih cepat beres dari waktu deadline, poin plusnya buat teman-teman ntar malahan kan lebih enak gitu ya. Jadi responnya dapat positif nanti dari klien gitu. Oke, kemudian kalau seandainya teman-teman dapat orderan job, terus teman-teman ragu-ragu nih, misalkan saya bisa ngerjain nggak ya? Terus dari segi waktu bisa memenuhi nggak ya 3 hari misalkan beres? Setelah dipelajari ya, ragu-ragu nih. Walaupun nilainya gede misalkan, dapatnya gede juga nih. Tapi kalau hati ragu-ragu jangan diambil nih. Saran saya, kenapa? Takutnya malah hasilnya mengecewakan. Kalau udah mengecewakan justru malahan jadi berpengaruh ntar ke value teman-teman gitu ya. Balik lagi sekali lagi jangan karena duitnya ya. Tapi lihat juga kemampuan teman-teman sudah sampai mana, merasa sanggupnya ya. Kalau ragu-ragu jangan, sebaiknya tolak aja ya. Oke. Nah, itu tadi beberapa kemampuan yang perlu dimiliki ya. Kemudian sekarang kita masuk ke tipe freelancer nih. Nah, tipe freelancer ada banyak nih. Kira-kira teman-teman masuk yang mana? Ya. Yang pertama itu ada yang namanya independent kontraktor. Independent kontraktor jadi dia sebenarnya fokus di satu kategori saja kerjaan, satu bidang ya. Misalkan desain nih. Fokus di desain, tapi dia bisa mengerjakan kerjaan yang berkaitan dengan desain dalam kurun waktu yang berdekatan gitu ya, atau bahkan dalam waktu yang bersamaan. Misalkan sekarang minggu yang sama misalkan 7 hari yang sama ini hari Senin saya ngerjain project dari perusahaan A itu project bikin kalender misalkan. Besoknya saya ngerjain lagi project berkaitan sama dari perusahaan B misalkan ya yang berbeda lagi itu yang berkaitan dengan desain juga tapi ngerjain misalkan spanduk misalkan. Besoknya lagi hari Rebunya saya ngerjain dari perusahaan C itu kartu nama misalkan dan seterusnya. Atau bahkan dalam satu hari yang sama bisa ngerjain banyak job. Ada yang seperti itu juga. Nah ini namanya adalah independent kontraktor ya.
Yang kedua, moonlighter. Nah, moonlighter ini adalah freelancer yang sebenarnya dia sudah punya penghasilan tetap, gajian tetap gitu ya, setiap bulannya, tapi dia merasa mungkin masih kurang. Jadi biasanya kalau yang sudah berkeluarga, sekali lagi ya, sudah punya keturunan juga nih, pasti butuh tambahan. Nah, biasanya part-time nih, sambil part-time ya. Tapi di sini bedanya saya tegaskan, part-time yang moonlighter ini dia kerjain buat perusahaan orang lain ya. Dia kerja buat perusahaan orang lain, tapi freelance ya, bukan tetap ya. Nah, karena ada satu tipe lagi yang mirip sama ini, tapi berbeda ya. Itu jangan salah nih. Kemudian diversified worker yang ketiga, itu adalah bisa dibilang kerja serabutan ya. Jadi ini bisa dibilang juga kayak apa lo mau gue bisa lah istilahnya gitu ya. Jadi apapun diambil lah keroyokan gitu. Sekarang ngerjainnya di bidang kuliner, besoknya di bidang otomotif misalkan, besoknya lagi kerja lagi di bidang kontrak. Dulu saat saya terjun pertama kali memang saya langsung nyemplungi di bidang ini, di diversified worker. Jadi semuanya yang berkaitan dengan freelance saya ambil, baik yang offline maupun online gitu ya. Wah, ambil semua deh, yang penting bisa ngasilin. Tapi resikonya adalah satu, energi teman-teman banyak kebuang nih. Minusnya ya, minusnya energi teman-teman banyak kebuang. Terus dari segi waktu banyak kebuang, pikiran banyak kebuang, apalagi materi. Ini banyak kebuang. Tapi minus plusnya teman-teman bisa dapat banyak pengalaman dan ilmu baru, skill baru langsung sekaligus. Itu ya, silakan kalau mau coba. Tapi kalau saran saya yang baru mulai, kalau bisa jangan kesini dulu deh ya. Kalau tapi pengen coba silakan aja. Tapi kalau saran saya sih mendingan ke yang tipe pertama dulu aja ya. Kenapa? Karena saat saya coba di tipe yang ini, kemudian setelah berapa tahun kemudian saya coba beralih ke tipe yang pertama. Tipe yang pertama yang ini ya. Nih, jadi fokus hanya di satu bidang saja. Kenapa? Dengan fokus di satu bidang, teman-teman bisa lebih mudah menetapkan goal teman-teman. Mau dibawa kemana nih? Ya, dibandingkan yang ini. Teman-teman biasanya kalau dengan cara seperti ini, nggak ada goalnya. Mau dibawa kemana nih kerjaan? Gitu ya. Dapat sih dapat penghasilan, tapi goalnya nggak ada gitu ya. Kalau mau ada goalnya, sebaiknya teman-teman tetapkan fokus di satu kategori dulu aja ya. Itu. Kemudian yang berikutnya temporary worker ya, bisa dibilang yang berikutnya temporary worker ini bisa dibilang kayak semi tetap ya, semi tetap. Jadi kadang ada yang kerjanya diharuskan di dalam kantor nih, sama kayak kantoran. Tapi bedanya dia cuma terikat waktu kontrak saja. Misalkan durasinya cuma sebulan, 2 bulan, atau setahun, setelah itu udah cut, beres, kerjaan beres, udah cut, dadah gitu ya. Ada yang seperti itu, jadi kesannya kayak kantoran gitu ya, tetap, padahal sebenarnya dia freelance gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah freelance business owner. Nah, freelance business owner ini hampir mirip ya sama tipe yang kedua ya, tadi moonlighter. Bedanya kalau di sini dia ngerjain sampingan atau part time-nya untuk dia sendiri. Jadi dia punya usaha sendiri buat dia sendiri ya. Jadi masuknya kayak entrepreneurship nih, gitu ya. Kalau tadi yang kedua untuk orang lain, kalau ini kita kerja buat diri sendiri, entrepreneur ya, gitu. Jadi dia punya kerjaan tetap, penghasilan tetap. Setelah dia beres dari kerjanya, dia baru kerjain. Misalkan dia buka kedai kuliner misalkan di rumah, dia kerjain dari sore sampai malam misalkan di rumahnya gitu. Nah itu usaha dia sendiri. Maksudnya ke entrepreneurship ya, ini berarti bedanya ya. Jadi jangan salah nih antara yang kedua sama yang sekarang. Nah sekarang posisi saya memang campuran nih, tipe yang ini sekarang sama tipe yang satu kalau saya sekarang ya. Nah sekarang teman-teman balik lagi, mau masuknya ke mana nih ya, silakan tinggal teman-teman pilih sesuai dengan minat teman-teman ya. Oke, tipe realistik jadi dia merasa dia kalau kerja misalkan ya, dia kerja dia butuh peralatan tambahan pendukung ya gitu ya, kayak dia pasti butuh komputer, dia butuh printer, dia butuh alat tulis, dia butuh meja, kursi, dan sebagainya lah yang menunjang pekerjaan dia. Tergantung banget sama peralatan seperti itu biasanya.
Nah, dan tipe seperti ini biasanya lebih nyaman di indoor, gitu ya. Nah, tipe seperti ini memang lebih cocoknya di kantoran, kerja kantoran di belakang meja, gitu ya. Masa lebih nyaman, lebih aman di situ, gitu. Sambil kerja, sambil dengerin musik, sambil mungkin ngopi misalkan ya, santai gitu ya. Rasanya aman di situ. Nah, tipe-tipe seperti ini biasanya disebutnya doers ya. Doers, bukan doer ya. Doers. Oke, pelakunya disebut doers nih. Nah, yang berikutnya ada investigatif. Investigatif ini tipe orang yang pengamat ya. Jadi segala sesuatu sebelum diambil keputusan selalu dipikir matang-matang dulu nih. Ya, jadi benar-benar dipikir banget. Biasanya dibilang juga sebagai problem solver juga nih, memecah masalah gitu ya. Nah, jadi tipe seperti ini lebih cocok biasanya sih berhubungan sama akademis, misalkan dosen, guru gitu ya, struktur misalkan, dan lainnya lah. Yang pokoknya yang berhubungan sama otaknya dia gitu ya. Nah, yang berikutnya, mohon maaf nih, sepertinya ada yang kelewat ya. Jadi sebelum ke sosial, ini ada yang artistik ya, tipe artistik. Tipe artistik ini dia jiwa seninya tuh lebih menonjol gitu. Jadi imajinasinya tuh tinggi, daya kreatifnya tuh tinggi gitu ya. Tipe yang seperti ini, artistik ya, biasanya mereka paling nggak suka terikat. Terus paling nggak suka dengan sesuatu yang monoton. Karena mereka biasanya lebih suka dengan sesuatu yang dinamis, selalu berubah, selalu bergerak. Kreator lah ibaratnya ya. Jadi nyiptain sesuatu atau nemuin sesuatu misalkan ya. Kemudian ya seniman ya, biasanya cocok kayak gini. Ini memang lebih suka outdoor biasanya dibanding indoor, tipe yang artistik gitu. Lebih bebas lah, lebih senang kebebasan. Kemudian yang berikutnya adalah sosial. Sosial ini bisa dibilang jiwa sosialnya atau jiwa menolongnya itu lebih kuat dibandingkan hanya sekedar nominal misalkan ya. Jadi nominal nomor sekian lah gitu, nggak dipikirin banget lah. Jadi kalau nolong orang bukan karena pengen dibayar gitu, jadi benar-benar tulus nolong misalkan ya. Jadi dia lebih suka bergaul sama banyak orang, terus lebih suka outdoor ya. Jadi indoor dia kurang cocok nih tipe sosial, gitu ya. Jadi pokoknya yang berkaitan sama sosial aja, itu lebih cocok nih. Kemudian enterprising ini dia tipe orang yang bisa dibilang persuasif ya. Jadi untuk dekat sama orang tuh gampang banget dari hanya sekedar omongan dia ini gitu. Terus untuk mempengaruhi orang itu gampang banget juga nih dari omongan dia gitu ya. Nah, ini cocok biasanya di bidang bisnis misalkan ya, untuk menjual sesuatu tuh biasanya lebih mudah gitu, kejualnya cepet ya. Kemudian politik, terus organisasi gitu ya. Bisa dibilang ya orang kayak gini, orang bisa dibilang kayak negosiator lah, negosiator ulung gitu ya. Ini cocok nih, enterprising ya. Kemudian konvensional ini orang-orang yang benar-benar tertata lah bisa dibilang, segala sesuatu itu dikerjakan dengan sistematis gitu, tersusun rapi. Jadi di planning dulu lah intinya, sebelum melakukan apapun di planning dulu dari awal ya. Tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, benar-benar di planning banget. Nyusun buku pun harus rapi, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya berjajar rapi gitu ya. Terus paling betah nggak suka sama kamar yang berantakan misalkan ya, pengennya cepet diberesin aja. Terus yang kotor dikit aja pengennya cepet bersihin aja. Biasanya kayak gini nih orang konvensional ya. Nah, dari sekian banyak tipe ini, nah contohnya misalkan satu orang dia ada tipe di dalam dirinya tuh tipe yang investigatif, konvensional, sama realistik. Biasanya tipe ini adalah tipe kerja kantoran, cocoknya nih ya, di belakang meja. Tuh. Paling gak nyaman kalau harus outdoor. Tuh. Yang berikutnya kebalikannya justru nih, kalau yang tadi indoor, sekarang outdoor, tipe artistik, enterprising sama sosial, lebih suka outdoor malahan, lebih senang ketemu sama orang banyak gitu ya, hubungan sama orang banyak, ngobrol sama orang banyak gitu ya, kenalan baru gitu ya. Itu cocoknya kayak fotografer misalkan ya, kameramen, reporter kayak gitu. Pokoknya yang keluar ruangan ya, ketemu sama banyak orang itu ya. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah yang sosial, investigatif, dan enterprising. Ini berarti yang cocoknya di bidang akademis ya. Jadi bisa di dalam ruangan ataupun indoor, outdoor sekalipun, tapi yang dominan menggunakan otaknya nih, gitu ya. Contohnya ya kayak dosen, guru misalkan ya,
instruktur kayak gitu, semacam itu. Jadi dominan menggunakan otaknya dibandingkan fisiknya. Nah, sekarang masuk ke bagian penting juga nih. Sekarang cari jobnya gimana sih, ya, yang jadi masalah gitu ya. Skill udah ada, portofolio udah ada, terus jobnya gimana jobnya. Nah, cara cari jobnya sebenarnya banyak caranya ya. Salah satu yang paling gampang dan paling cepat itu bisa dari online. Contoh di sini adalah dari website nih misalkan ya. Tadi kalau kita singgung website ada yang berbayar dengan gratisan. Nah, tapi juga ternyata untuk freelance khususnya ya, untuk website freelance itu ada 2 tipe. Ada general dengan spesifik. General itu maksudnya jadi di dalam website tersebut hanya mencantumkan bukan spesifik ya, jadi bukan hanya satu hal gitu. Jadi banyak kategori yang ada di dalamnya gitu. Jadi semua kerjaan adalah intinya. Apa lu mau gua adalah istilahnya. Jadi dari kerjaan yang mungkin kecil sampai besar dengan kategori yang berbeda. Itu ada semua di situ. Tinggal teman-teman pilih mau kerjaan apa sih. Itu di situ ada biasanya lengkap. Nah, kalau teman-teman dapat jobnya dari luar negeri, nah misalkan dari Amerika nih misalkan dapat job, terus setelah beres uangnya gimana sih dapatnya, dicairinnya gimana? Nah biasanya kalau yang dari luar kita butuh namanya rekening bersama ya kalau di sini ya. Contoh yang paling banyak dipakai adalah rekening PayPal. Bikin aja coba gratisan kok. Nah untuk nomor akunnya itu dari email kita ya. Jadi nomor akunnya email kita, bukan nomor rekening kayak di bank kita sekarang ya, bukan, pakai email. Nah jadi nanti kalau sudah beres kerjaannya, nanti dananya ditransfer ke PayPal dulu sama mereka. Nanti setelah masuk PayPal, lalu teman-teman bisa withdraw, namanya tarik ya, ditarik ke rekening teman-teman di sini, gitu ya, dengan cost yang berbeda ya, setiap bank pasti. Nah, itu caranya pakai PayPal. Jadi kalau mainannya ke luar negeri, jelas bayarannya dolar, bukan rupiah ya, dan butuh PayPal. Oke. Nah, untuk yang spesifik, website yang spesifik, berbeda tadi ya sama yang general. Kalau spesifik jelas dia hanya fokus di satu kategori saja. Misalkan website tersebut fokusnya di bidang desain, misalkan ya. Berarti semua kerjaannya itu berhubungan sama desain saja. Jadi nggak ada kerjaan lainnya yang di luar desain gitu ya. Jadi hanya khusus desain. Itu ada yang dari luar juga, ada yang lokal. Nah, kalau untuk yang lokal, kalau saya pribadi itu banyak atau sering ngambil job dari sini, seribu.com nih. Ya, di sini teman-teman selain bisa pasang portofolio dan bisa langsung diorder sama klien, teman-teman juga bisa ikutan kontes. Kontesnya di sini kalau menurut saya besar-besar dibanding yang lain gitu ya. Kalau di sini nggak ada yang nominalnya recehan, nggak ada yang cuma puluhan ribu, nggak ada yang ratusan ribu, nggak ada, jutaan semua di sini nilainya ya. Tapi saingannya juga lumayan berat gitu ya. Jadi sebanding lah sama penghasilannya ntar. Bisa dilihat deh ntar ya. Ada yang sampai puluhan juta, malahan ada yang pernah jobnya ya. Nah, tinggal saingannya ntar. Nah, tapi jangan jadi minder ya. Silakan tembak aja deh. Yang penting masalah rezekinya ngikutin. Itu yang penting usaha dulu aja. Oke, buat nambah portofolio mungkin ya. Silakan coba nih di seribu.com. Oke, mungkin dari saya mungkin segitu. Barangkali dari host ada yang mau ditanyakan mungkin dari peserta. Silakan. Oke, terima kasih Kak Moli. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama itu di sini ada dari Kak Zul MD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah gabung. Mau tanya Mas, bagaimana cara promosikan diri yang baik dan efisien sebagai seorang freelance di bidang mengebor air? Terima kasih. Ngebor air. Oke. Saya mau tanya balik dulu nih. Kira-kira mengebor airnya sudah berapa lama? Kalau misalkan baru, berarti jelas track recordnya masih bisa dibilang sedikit ya. Gitu. Kalau sudah lama, misalkan udah sampai tahunan gitu ya, jelas track recordnya sudah lumayan banyak kan, sudah banyak orang yang kenal nih gitu ya. Nah, kalau dari segi pengeboran air memang bisa dibilang orang kan, kalau dari segi nominal nih gitu ya,
Untuk pengeboran air kan memang jumlah nominalnya yang saya tahu memang cukup besar nih gitu ya, sekali ngebor biasanya sampai belasan juta ada ya, sampai ada yang sampai puluhan juta juga ada nih gitu ya, tergantung kedalaman biasanya ya, kalau yang saya tahu. Nah, biasanya kalau memang pengeboran, biasanya mencari titik-titik yang memang dirasa airnya memenuhi syarat ya, jadi jangan asal ngebor gitu. Jadi takutnya malah keluar apa gitu ya, jadi harus banyak perhitungan juga nih gitu kan. Nah, memang dari sisi itu, dari sisi teknis memang risikonya cukup besar gitu ya, sebanding sama penghasilannya jelas gitu ya. Nah, kalau masalah gimana-gimananya jelas balik lagi ke konsumennya nih. Nah, terus balik lagi ke hasil pekerjaannya teman-teman nih ya. Sekali lagi repeat order itu bisa dihasilkan dengan mudah kalau konsumen merasa puas gitu ya. Jadi apapun itu kerjaannya, mau berat mau kecil gitu ya, selama konsumen bisa terpuaskan, bagus kerjanya, hasilnya memuaskan gitu, nggak mengecewakan, kedepannya biasanya lebih mudah gitu ya, bisa mudah dapat promosinya atau jobnya nantinya gitu ya. Nah tadi kalau untuk value jelas itu tadi bangun citra diri teman-teman dulu ya. Kalau untuk pengeboran jelas jasanya kalau bisa mungkin kalau yang lain misalkan harganya sampai 20 juta misalkan gitu. Nah dari segi harga mungkin kalau bisa di bawahnya deh gitu ya. Tapi dengan hasil yang mungkin nggak mengecewakan jelasnya jangan seperti itu. Jadi coba bikin harga-harga promosi tapi jangan terlalu membanting harga juga karena biasanya kualitas nanti value-nya ngaruh ke brand kita kalau terlalu ngebanting harga gitu. Jadi harga yang sewajarnya aja kalaupun ngasih diskon gitu. Kemudian kasih yang terbaik jelas. Kemudian bikin tadi jaringan sebanyak mungkin gitu ya. Jangan cuman gaulnya di teman-teman yang bidang yang sama terus gitu ya. Itu nggak akan berkembang ntar gitu. Jadi sebaiknya coba bergaul sama yang mungkin kalau dari segi pengeboran coba banyakin gaul sama developer perumahan misalkan gitu ya. Dengan begitu nanti setiap proyek yang ada developer itu miliki pengeborannya lewat teman-teman ntar. Teman siapa tadi kita namanya tuh ya, Kak lewat Zul. teman-teman ya. Jadi adain perjanjian deh kalau bisa sama dia, sama developer misalkan nih, sama developer perumahan misalkan. Kalau yang sudah besar-besar sih biasanya memang sudah punya klien sendiri-sendiri ya biasanya, tapi coba mungkin yang masih kecil-kecil dulu aja, yang misalkan mini cluster tuh misalkan cuman sedikit tuh rumahnya, biasanya masih cuman 2 rumah, 3 rumah, misalkan yang baru belajar, coba tawarin ke yang masih kecil-kecil dulu biasanya sih. Nanti mulai berkembang ke yang agak banyak rumahnya biasanya gitu. Jadi jangan langsung ke yang developer besar ya. Biasanya udah punya sendiri mereka gitu. Nah, kalau saran saya sih begitu. Jadi tolong coba satu puasin konsumen jelas dari hasilnya, harganya bersaing ya, jangan kemahalan. Ketiga promosinya coba diperluas lagi dari website aja misalkan ya tadi. Kalau bisa lebih luas lagi pakai yang namanya ads, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, itu lebih luas lagi jangkauannya sampai jutaan orang bahkan sekali share doang gitu ya. Nah itu lebih peluangnya lebih besar ntar gitu. Ya mungkin itu mungkin sedikit dari Ya, saya. Silakan. terima kasih Kak Mauli. Kemudian di Ya. sini pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Yohanes Platoris Hakeng. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkannya. Nah, di sini pertanyaannya, saya bingung masalah pajak untuk freelancer. Apa pemasukan sebagai freelancer harus dilapor juga? Gitu. Oke, kalau untuk masalah pajak, setahu saya ya, selama kalau aturan baru sekarang, selama penghasilannya itu di bawah 5 juta setahun ya, kalau di total itu maksudnya kalau setahun tuh berarti di bawah 75 juta kalau nggak salah total selama setahun, berarti penghasilannya yang di bawah 5 juta per bulan. Nah, kalau penghasilannya di bawah 5 juta per bulan, biasanya kita tidak perlu wajib lapor gitu. Tapi kalau yang sudah di atas 5 juta, itu biasanya ada kewajiban untuk lapor, baik yang perorangan maupun yang badan hukum ya apalagi ya gitu. Itu wajib lapor jelas, bisa via online kalau sekarang ya, jadi lebih enak nggak perlu datang ke kantor gitu. Walaupun dari sisi freelancer ya secara hukum memang
belum ada hukum yang benar-benar mengikat freelance sebenarnya gitu. Jadi harus lapor atau harus setor sama pajak sebagainya, karena freelance beda sama kerja kantoran. Dia tidak ada ikatan kontrak. Maksudnya ikatan kontrak ya dengan perusahaan selama jangka panjang misalkan ya, sampai misalkan umur berapa misalkan gitu. Enggak. Walaupun ada kontrak paling cuma hitungan bulan atau paling cuma setahun gitu ya. Itu sebenarnya belum ada hukum yang benar-benar mengikat gitu. Jadi kalau dari sisi hukum ya memang kita masih bebas gitu ya. Namanya juga freelance ya. Terus kalau dari sisi lapor pajak memang aturannya yang saya tahu seperti itu sekarang. Gitu. Jadi kalau di atas 5 juta walaupun masih perorangan ya sebaiknya lapor aja gitu ya. Cari aman dulu deh gitu biar bisa dapat itu kan ya NPWP. Biasanya kalau NPWP ntar segala fasilitas yang ada di masyarakat biasanya kita dapat keringanan misalkan ya ada diskon atau ada kemudahan apa gitu ya selama ada NPWP gitu tadi itu ya. Cuman itu syaratnya tadi di atas 5 juta harus lapor. Itu aja. Gitu aja mungkin Mas. Oke, terima kasih Kak Mauli. Kemudian pertanyaan Ya. selanjutnya di sini dari Kak Imade Wirya Jaya. Pertanyaannya, "Selamat siang Kak Mauli, saya Wirya dari Bali. Saya ingin bertanya, apakah memungkinkan untuk freelancer mengembangkan bisnisnya ke luar negeri karena rencana saya adalah menjadi freelancer guide wisata? Terima kasih sebelumnya." Wah, peluangnya kalau dari menurut saya sih sangat luas ya, nggak harus di dalam terus nih. Kalau bisa sampai ke luar negeri, bagus banget gitu. Tinggal dari sisi apa ya promosi ya, itu memang harus berarti ya salah satu skill yang harus kuasai bahasa Inggris dong jelas ya. Bahasa Inggris. Jadi kalau promosi di website misalkan ya tampilannya bahasa Inggris jelas dong gitu ya. Jangan bahasa Indonesia gitu. Nah, biar cakupannya internasional jelas. Kemudian dari sisi cabang pun berarti mau nggak mau kan harus bikin cabang juga di sana nih perwakilannya. Nah, kalau seandainya punya badan hukum lebih enak dibanding perorangan. Nah, apalagi yang jadi tour guide seperti itu ya. Kalau hanya perorangan untuk berkembangnya saya rasa agak sulit nih. Itu kalau hanya perorangan ya. Kalau pengen besar, sekali lagi tadi saya bilang coba bangun tim. Kalau bisa yang berbadan hukum nih bikin ya CV atau PT misalkan yang bergeraknya di bidang tour and travel misalkan ya. Jadi ntar izinnya khusus buat tour and travel itu. Nanti kalau punya izin biasanya lebih mudah kalau kita mau dapat izin di mana, biasanya lebih mudah. Itu nantinya dibandingkan kalau hanya mengatasnamakan perorangan gitu. Jadi sekali lagi kalau pengen besar, coba bikin badan hukum aja dulu. CV aja minimal deh. CV aja. CV minimal, tapi kalau jangkauannya pengen ke luar negeri ya sebaiknya PT. Itu biar jangkauannya lebih luas. Kalau CV memang masih agak terbatas ruang geraknya ya. Kalau PT memang sudah sampai ke luar negeri biasanya bisa nanti. Kemudian segala fasilitasnya bisa lebih mudah nantinya didapat gitu ya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Mauli. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Nando. Nah, jadi gini, saya ringkas aja, gini, saya seorang musisi, karena pandemi semua job belum ada lagi. Sampai sekarang masih bingung mau nentuin harga untuk klien, dan sesama musisi saling rahasia-rahasiaan. Ada nggak cara untuk, kita nego menentukan harga untuk suatu job? Gitu, Kak. Hmm. Kalau tadi saya bilang mungkin sebelum kita menentukan khususnya harga ya, itu kan jelas kita harus survei dulu nih pasar ya. Pasar untuk harga yang sejenis kita harus tahu range-nya berapa sih. Paling murah berapa, paling mahal berapa nih. Kita coba ambil di tengah-tengah lah gitu ya. Jadi jangan sampai kemurahan, jangan sampai kemahalan gitu ya. Yang di tengah-tengah aja lah biar seimbang gitu. Nah, kalau memang banyak yang rahasia-rahasia kayak gitu, misalkan pertanyaannya itu dia kenal sama kita deket nggak sih gitu, atau cuman kita kenalan dia kenal-kenal doang gitu. Biasanya kalau hanya kenal-kenal doang biasanya suka nggak mau terbuka gitu, kalau yang saya rasain gitu. Tapi kalau benar-benar deket biasanya ya open aja sih, open mind aja gitu kalau yang benar-benar deket ya gitu. Nah, kalau seperti itu kenyataannya ya jalan salah satunya ya memang dengan menetapkan harga nego ya. Jadi jangan net gitu. Jadi nego tergantung dengan nantinya fasilitas yang teman-teman
tawarkan ya. Bisa dapat apa aja nih dengan fasilitas atau jasa yang teman-teman tawarkan. Nanti buka harga di berapa, pasarannya ya di awal misalkan berapa, tapi karena pandemi ini ada mungkin yang dikurangin misalkan apa ya, dari segi apanya silakan teman-teman yang tahu ya. Nanti tinggal dikalkulasikan harganya saja, disesuaikan harganya jadi berapa gitu. Paling seperti itu kalau menurut saya. Jadi jangan sembarangan netapin harga juga karena itu berpengaruh nanti buat dapat jobnya. Itu ya, jangan sampai kemahalan atau kemurahan gitu. Mungkin Oke. itulah Ya. dari Ya, baik. Terima kasih Kak Mauli. ya. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Muhammad Faisal Amrullah. Nah, pertanyaannya, masalah seputar freelance, bagaimana menentukan kesepakatan terhadap klien? Sangat sulit memberikan pemahaman workflow terhadap klien. Biasanya klien hanya tahu hasil tanpa tahu proses. Ya, ya. Ya rata-rata yang konsumen biasanya ya, yang saya alami juga sih biasanya memang mereka kebanyakan nggak mau tahu prosesnya. Yang penting kerjaannya sesuai dengan yang saya harapkan, itu aja ya, titik. Masalah harga biasanya kalau yang nggak peduli sama harga, mau berapa aja dibayar deh gitu, yang penting kerjaan beres. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang kualitasnya pengen bagus, tapi pengennya murah. Nah, ada yang seperti itu, banyak gitu kayak gitu mah. Nah, kalau agak sulit seperti itu biasanya memang tadi yang saya bilang, jadi jangan banyak ngomong aja deh, kitanya nggak usah banyak ngomong deh. Dikit-dikit nanya, atau dikit-dikit ngobrolin sesuatu yang mungkin kurang penting dalam artian nggak berhubungan dengan pekerjaan apalagi gitu ya. Jadi kalau klien yang seperti itu biasanya saya nggak akan banyak omong gitu. Jadi yang penting di awal tetapin dulu kerjaannya mau seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian harganya deal berapa, dan dari segi waktu berapa lama. Udah itu aja. Setelah itu udah, karena kita udah jelas kerjain aja gitu. Jangan dikit-dikit, Pak nanya lagi, ini harus di-event ya, ini gimana gini. Wah bahaya ke klien yang kayak gitu mah. Ntar teman-teman bisa malah diomelin gitu ya. Jadi udah kerjain aja dulu sesuai dengan yang kesepakatan awal ya. Nah untuk lebih enaknya memang di awal teman-teman ada perjanjian gitu ya, perjanjian tertulis nih, jangan cuma lisan. Biar apa? Biar sama-sama enak. Jadi ada komitmen antara dia sama kita. Jadi kalau ada salah satu yang berusaha melanggar, wah ada perjanjian nih, nggak bisa sembarangan dong gitu ya. Kalau salah satunya mungkin ada yang melanggar, konsekuensinya apa nih? Nanti tertulis di perjanjian gitu ya. Jadi biar sama-sama enak. Jadi intinya sih kerjain dulu aja deh, nggak usah banyak ngomongnya gitu lah. Jadi masalah kita ngerjain yang jelasnya seperti apa. Kalau klien yang agak strict kayak gitu, nggak usah terlalu banyak ditekan atau ditanya. Biasanya malah sebel ntar gitu ya. Jadi kerjain dulu aja, ya, beresin dulu kerjaan. Kalau dirasa sudah beres, baru silakan kontak lagi gitu. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Mauli. Ya, Mungkin selanjutnya ini akan menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Nah, di sini pertanyaannya ada dari Kak Muhammad Gunawan. Pertanyaannya bagaimana cara mengatur waktu untuk freelance desain? Karena saya pekerja tetap dari pagi sampai sore, sedangkan waktu luang hanya hari libur dan malam hari. Mohon bantuannya. Gitu, Kak. ya, ya, ya. Oh itu saya alami juga nih. Gitu. Jadi fokus di desain misalkan ya. Tapi kerjaannya dari segi waktu sangat kurang nih. Belum kalau misalkan ada kerjaan dari kantor yang perlu dibawa ke rumah misalkan. Sementara dari sisi freelance ditutupnya cepat juga misalkan gitu ya. Nah biasanya ya dari awal memang kita harus bisa kira-kira waktu juga nih dari saat ngobrol, diskusi sama klien. Kira-kira melihat kondisi dari kerja kantoran seperti apa, kemudian kondisi dari kerjaan klien seperti apa, kita sendiri yang bisa nentuin dong perkiraan waktunya ya. Kalau dirasa ternyata misalkan dengan mengerjakan di malam hari bisa beres, ya monggo diterima gitu ya. Tapi kalau ternyata agak kesulitan hanya dengan malam hari dan akibatnya adalah waktunya lebih panjang jadinya, butuh waktunya. Kalau selama si kliennya nggak masalah ya silakan aja. Tapi kalau jadi masalah ya, oh saya pengennya 2 hari beres, tapi ternyata melihat dari kondisi pekerjaan yang ada kantoran, oh ternyata waktunya kurang misalkan nggak bisa 2 hari, ya sebaiknya jangan terima aja mendingan gitu daripada ngecewain daripada molor ngecewain malahan value teman-teman jatuh untuk dapat job lagi berikutnya malahan biasanya lebih susah ntar gitu ya. Jadi tentuin dulu di awal kalau saran saya sih
pasti dulu kliennya seperti apa nih keinginannya gitu ya. Kalau kliennya nggak rese bilangnya, maksudnya nggak strict banget, nggak tegas banget gitu ya ambil aja. Biasanya lebih enak sih klien kayak gitu. Tapi ada juga klien yang memang tegas, nggak mau tahu, pokoknya harus 2 hari misalkan 3 hari beres. Teman-teman ngerjainnya cuma malam doang, apakah bisa atau enggak pertanyaannya gitu aja. Ya itu mungkin dari segi waktu, saran saya sih balik lagi ke diri sendiri, mampu atau enggak ngerjainnya gitu ya. Itu mungkin. Iya, baik, terima kasih banyak Kak Mauli atas jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Semoga, jawabannya Kak Mauli itu bisa membawa solusi bagi teman-teman yang bertanya. Oke,